Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Rizkika Putri Salsabila dengan NIM K1A019006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taenia solium. Berikut penjelasan tentang siklus hidup Taenia solium. Seperti yang dilihat pada gambar, dapat dilihat bahwa ada dua hospes atau inang yang ada pada siklus hidup parasit ini. Yang pertama ada babi sebagai inang intermediat atau perantara, yang kedua ada manusia sebagai inang definitif atau sebagai inang akhirnya. Siklus hidup Taenia solium dimulai pada tahap 1, di mana apabila ada manusia yang mengidap penyakit taeniasis, saat mengeluarkan feses atau tinjanya itu mengandung grafit. Nah, grafit ini dihasilkan oleh proglotit pada cacing dewasa yang ada di usus halus. Nah, pada tahap 1 ini, proglotit grafit ini keluar bersama dengan tinja. Telurnya itu keluar bersama dengan tinja, yang apabila jika mengeluarkan feses sembarangan, akan lengket pada daun atau pasir kan? Nah, jika daun atau pasir ini tercampur pada makanan babi, maka telur ini akan tertelan oleh babi pada tahap kedua. Atau bisa juga apabila kita buang feses sembarangan di sungai, dan kita kemudian meminum air sungai tersebut, maka telur itu akan tertelan oleh manusia. Jadi di tahap 2 ini ada dua hospes yang terinfeksi. Selanjutnya menuju tahap 3, telur yang tertelan oleh babi tersebut atau proglotit grafit yang telah tertelan oleh babi, pada babi ini akan berubah menjadi cysticercosis atau larva. Nah, siklus cysticercosis dalam babi itu yang pertama itu setelah dia masuk ke tubuh babi, proglotit ini akan hancur. Nah, hancurnya proglotit ini akan keluar embrio heksana atau onkosfer. Onkosfer ini yang akan menembus usus dan menuju pembuluh darah, kemudian menetap di otot lurik babi. Setelah menetap di otot lurik babi, onkosfer ini akan berkembang menjadi cysticercosis selulosa pada babi. Cysticercosis ini adalah larva yang merupakan tahap infektif parasit Taenia solium. Begitu pula tahap 3 pada manusia. Saat telur tertelan oleh manusia, telur ini juga akan berkembang menjadi cysticercosis. Tahap perkembangannya sama seperti pada babi. Apabila setelah masuk ke tubuh manusia, proglotitnya akan hancur dan berubah menjadi embrio heksagon atau onkosfer. Kemudian, onkosfer akan berkembang menjadi cysticercosis. Cysticercosis ini akan ada di otot, mata, dan otak manusia. Dia akan melekat di bagian itu, kemudian akan menyebabkan taeniasis. Setelah tahap 3 pada manusia dan babi, selanjutnya tahap 4. Tahap 4 ini daging babi mengandung cysticercosis selulosa akan tertelan oleh manusia dikarenakan manusia memakan daging babi yang kurang matang. Nah, cysticercosis selulosa ini akan menuju usus halus dan berkembang menjadi cacing dewasa di sana. Kemudian cacing dewasa ini akan menghasilkan proglotit. Proglotit pada Taenia solium ini terbagi menjadi 3, yaitu proglotit imatur atau yang belum dewasa, matur yang sudah dewasa, dan grafit yang telah mengandung telur. Setelah cacing dewasa Taenia solium berada dalam usus halus dan menghasilkan proglotit grafit, maka siklus ini akan terulang lagi, yaitu proglotit grafit akan keluar bersama tinja kembali dan mengulangi siklusnya. Dari siklus hidup yang telah dijelaskan, dapat dilihat fase infektif dari parasit Taenia solium ini ada dua, yaitu cysticercosis selulosa yang menginfeksi manusia dan proglotit grafit yang menginfeksi babi dan manusia. Kemudian fase diagnosisnya pun sama, ada dua, yaitu cysticercosis yang ada pada daging babi dan juga ada pada cairan cerebrospinal. Parasit Taenia solium ini endemis di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Cacing ini biasa ditemukan pada babi atau paling banyak pada babi. Parasit ini termasuk
parasit obligat karena membutuhkan inang untuk berkembang biak, termasuk juga parasit zooparasit karena dia menginfeksi hewan dan juga manusia. Kemudian parasit ini masuk ke dalam endoparasit karena berkembang di dalam tubuh inang. Dan juga termasuk makroparasit karena ukuran parasit atau ukuran cacing dewasanya itu dapat dilihat langsung oleh mata. Selanjutnya, gejala klinis yang diakibatkan oleh parasit ini. Yang pertama adanya abdomen, kemudian indigesti, lalu ada nyeri perut mual muntah. Nyeri perut ini dapat diakibatkan karena adanya peristatik yang meningkat pada usus halus atau lambung. Meningkatnya tekanan peristatik pada lambung ini diakibatkan karena adanya kontraksi pada lambung. Kontraksi ini terjadi karena banyaknya parasit yang ada di lambung atau di usus halus. Sehingga semakin banyak parasit atau zat-zat yang ada pada tubuh, semakin besar pula kontraksi yang dihasilkan untuk mengeluarkan zat-zat tersebut. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan diare karena banyaknya yang dikeluarkan parasit atau zat-zat oleh tubuh. Kemudian ada gejala sakit kepala karena adanya sistiserkosis pada otak. Lalu berat badan turun dan adanya epilepsi. Selanjutnya, upaya pencegahan apa yang harus dilakukan agar menghindari terjadinya infeksi Taenia solium? Yang pertama itu, kita harus memasak daging babi dengan matang bagi yang memakan daging babi atau yang mengkonsumsi daging babi. Adapun cara-cara yang harus diperhatikan juga sebelum mengkonsumsi daging babi adalah ternak babi harus diperbaiki agar tidak ada kontak dengan tinja manusia. Terus sebaiknya juga untuk ternak babi harus digunakan kandang yang bersih dan makanan ternak yang sesuai. Sehingga babi tidak memakan sembarang makanan, apalagi jika babi tersebut akan dikonsumsi kembali oleh manusia. Selanjutnya, untuk manusia sendiri, pencegahannya itu memasak air apabila dari sungai, memasak air hingga mendidih, dan juga perlunya mencuci tangan dengan sabun, dan juga pentingnya mencuci sayur-sayuran atau kangkung yang dipetik di sekitaran sungai untuk menghindari terkontaminasinya makanan atau minuman yang kita makan dari parasit Taenia solium ini. Dan terakhir untuk pengobatannya. Pengobatan untuk taeniasis intestinal yaitu menggunakan obat praziquantel dosis tunggal 10-20 mg per kilogram sebagai obat pilihan. Ada juga niclosamid 2 gram dosis tunggal. Berbeda dengan pengobatan taenia intestinal, pengobatan sistiserkosis cerebral digunakan juga praziquantel 50 mg per kilogram dalam 3 dosis terbagi selama 20-30 hari dan juga menggunakan albendazole 400 mg BID selama 30 hari. Mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.